Ini siapa yang mengatakan seperti itu? Bahwasanya orang yang rajin, banyak ini sekarang Pak Ustadz ini. banyak yang mengatakan orang yang rajin sholat itu belum ada jaminan masuk surga, belum tentu Iya. baik gitu. Dan belum tentu orang itu baik. Itu kita menyikapinya itu bagaimana itu Pak Ustadz? Itu coba kita perhatikan dulu seperti ini. Memang orang yang rajin sholat itu memang belum tentu dan tidak ada jaminan masuk ke dalam surga. Bisa saja orang yang sholat masuk ke dalam neraka, bisa saja orang yang bermaksiat Allah masukkan ke dalam surga. Tapi perlu kita tahu, di sini kita hidup di dunia ini ada kewajiban kita kepada Allah. Kita hari ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Tentunya di situ ada kewajiban. Nah, kewajiban yang Allah perintahkan itu adalah salah satunya sholat. Dan dari sekian banyak ibadah, ibadah sholatlah ibadah yang paling utama. Selain daripada sholat, semuanya Allah perintahkan di dunia. Sholat Allah perintahkan langsung, bukan di dunia. Dan di dalam sholat itu perlu kita tahu mengandung anwa' ibadah, jadi mengandung banyak jenis ibadah di dalamnya. Kemudian yang mengatakan orang yang rajin sholat tidak ada jaminan masuk ke dalam surga, benar. Orang yang rajin sholat belum tentu baik, benar. Cuma pertanyaan saya kepada yang mengatakan demikian, yang bermaksiat ada jaminan masuk surga? Yang bermaksiat tersebut, apakah mereka bisa dikatakan orang baik? Dengan Tuhannya saja mereka tidak baik hubungannya, apalagi dengan manusia. Tapi orang yang mendirikan sholat, ada kemungkinan mereka baik dengan manusia. Ada kemungkinan, sekurang-kurangnya mereka adalah orang yang selalu berusaha untuk melakukan kebaikan, terutama kebaikan dengan yang menciptakan, yang memberikan nikmat, yang memberikan kehidupan. Hari ini yang bermaksiat, apakah Allah pernah memerintahkan maksiat? Tidak. Yang Allah perintahkan itu adalah ibadah, ketaatan, yang dimana adalah apabila kita melakukan ketaatan tersebut seperti sholat, manfaatnya untuk kita sendiri. Dan satu lagi, ini termasuk adalah termasuk fitnah-fitnah ataupun statement-statement, pandangan-pandangan yang dapat merusak akidah umat. Karena kenapa? Biasanya yang mengeluarkan statement seperti ini ataupun pendapat seperti ini orang yang tidak punya ilmu. Kalau mereka punya ilmu, mereka akan tahu apa fungsi salat itu sendiri. Kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama yang dihisab di yaumil qiyamah adalah salat. Amalan salat. Fa in saluhat, saluha sairu amalihi, wa in fasadat, fasada sairu amalihi. Apabila baik amalan solat tersebut, maka Allah pandang baiklah seluruh amalannya. Apabila buruk, rusak amalan solatnya, maka Allah pandang buruk dan rusak seluruh amalannya yang lain. Maka kunci Allah terima ibadah yang lain ada di solat. Misalnya orang puasa, orang zakat yang mendirikan solat, apakah diterima zakat dan puasanya? Tidak. Mungkin secara hukum syariat sah solatnya, sah puasanya, sah zakatnya, tapi apakah diterima oleh Allah? Tidak, karena ini menjadi kunci. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, miftahul jannati as-salah wa miftahus salah at-tuhur. Kunci surga itu adalah salat, dan kunci salat tersebut bersuci. Nah, maka kembali lagi, orang yang salat memang tidak ada jaminan, tetapi sekurang-kurangnya mereka adalah orang yang layak berharap kepada keampunan Allah, kepada rahmat Allah, yang dimana nanti kita masuk ke dalam surga bukan dengan amalan kita, tapi melainkan dengan rahmat Allah. Bagaimana kita bisa memperoleh rahmat Allah sedangkan setiap hari kita bermaksiat kepada Allah, tidak pernah mau mendirikan perintah Allah. Salah satu perintah yang paling utama adalah salat. Maka disitulah, maka ketika saat kita menegakkan salat, melakukan amalan-amalan yang lain, maka ada hak ataupun ada kelayakan bagi kita untuk berharap kepada Allah, termasuk mengharap rahmat Allah, mengharap suatu di yaumil qiyamah nanti Allah hapuskan dosa kita, Allah mudahkan kita di siratal mustaqim, Allah masukkan kita ke dalam surga. Layak kita berharap, karena oleh Syekh Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan di dalam kitab hikamnya, hakikatur raja ma qaranahu amalun. Hakikat harapan itu, ataupun bahasa lain yang layak berharap itu, orang-orang yang menyertai harapannya dengan perbuatan, yang melakukan salat, yang melakukan amal-amal soleh. Mereka yang lebih berharap, bukan orang yang bermaksiat. Jadi kalau kita tanyakan kepada orang yang bermaksiat,
apakah anda takut kepada neraka? Sebab mereka mengatakan, kami takut. Apakah kalian mau masuk dalam surga? Kami mau. Apakah kalian ingin rahmat Allah? Kami ingin rahmat Allah. Tapi harapan mereka itu adalah tidak dianggap dengan sebenar-benar harapan. Kenapa? Karena mereka tidak menyertai dengan amal soleh. Maka dianggap harapan mereka itu adalah umniyah. Artinya adalah angan-angan. Jadi sekurang-kurangnya, walaupun Allah tidak ada jaminan bagi orang yang mendirikan solat untuk masuk dalam syurga ataupun untuk berlakuan baik, tapi sekurang-kurangnya mereka adalah ada harapan. Dan perlu kita tahu, coba kita baca, buka dalam Al-Quran, berapa banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan, Allah sendiri menjelaskan, yang masuk ke dalam surga itu bukan orang maksiat, tapi ada orang yang berbuat amal soleh. Berapa banyak, coba lihat. Kemudian yang kekal dalam neraka siapa? Kafir, munafik, musyrikin. Maka orang yang bertanya ini ada di mana? Kalau anda muslim yang bertanya, maka anda tidak akan beranggapan seperti itu. Tapi yang anda harus lakukan apa? Memperbaiki diri, memperbaiki hubungan anda dengan Allah, hubungan anda dengan makhluk Allah. Kemudian perlu kita tahu juga, ketika saat kita mendirikan solat, maka orang yang mendirikan solat ada kemungkinan dia akan mendirikan perintah-perintah Allah yang lain. Tapi kalau orang tidak mendirikan solat, bagaimana mereka mau mendirikan amalan yang lain? Kemudian lagi kita lihat Imam As-Sawri tersebut begitu alimnya, begitu salihnya, beliau begitu hebatnya dalam segi ilmu, begitu luasnya ilmu beliau. Tapi beliau setiap hari menangis. Kenapa beliau menangis? Sehingga suatu hari ditanyakan oleh sahabat beliau, wahai Imam Sawri, ya Aba Sawri, bukankah keampunan Allah lebih besar daripada dosamu? Apa beliau jawab? Aku tidak akan menghiraukan walaupun dosaku menggunung, seandainya aku tahu akan Allah matikan aku dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan tauhid, dalam keadaan iman kepada Allah. Itu beliau yang rajin ibadah, beliau yang punya ilmu, menggunung ilmu beliau hamba Allah yang salih, tapi harapan beliau seperti itu, layak beliau berharap. Beliau yang sangat mengenal hakikat kehidupan ini, beliau selalu menangis. Kenapa mereka yang bermaksiat merasa tidak takut kepada Allah? Sanggup mengeluarkan perkataan, kalau anda malas solat, tidak mau melakukan solat, tidak mau mendirikan solat, senang anda dengan bermaksiat, silahkan. Tapi perlu anda tahu, neraka itu disediakan oleh Allah untuk orang yang bermaksiat. Kalau kita bandingkan kasih sayang Allah dengan kasih sayang makhluk, jauh sekali perbandingannya. Makhluk yang paling sayang hari ini, yang paling besar kasih sayangnya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kasih sayang Allah jauh lebih besar. Kalau seandainya, pertanyaan saya yang kedua, kalau seandainya kita lihat, ketika saat kita ditanyakan kepada kita, nanti Allah lebih layak memberikan rahmat kepada orang yang mendirikan solat atau orang yang berbuat maksiat? Kemudian surga itu Allah ciptakan untuk siapa? Untuk orang yang berbuat ibadah, taat kepada Allah. Sedangkan neraka untuk orang-orang yang mereka seperti orang-orang yang mengeluarkan statement seperti itu, seperti orang-orang yang melontarkan fitnah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka orang-orang hari ini yang beriman, yang anda rajin sholat, jangan goyang keimanan anda disebabkan tuduhan-tuduhan seperti ini. Mereka itu belum melihat, belum merasakan. Kalau seandainya mereka akan melihat dan merasakan bagaimana sakitnya sakratul maut, baru saat itulah mereka menyesal dan sadar pentingnya sholat. Berapa banyak hampir seluruh para ulama selalu mengingatkan keluarganya, muridnya, solat. Jangan tinggalkan solat. Dari kecil kita diperintahkan untuk solat, untuk suruh belajar solat. Umur 10 tahun, ketika anak kita tidak mau mendirikan solat, boleh dipukul yang mendidik. Supaya apa? Supaya timbul tanggung jawab pada diri mereka di umur balik, di umur 14 ataupun 15 tahun. Siap mereka menegakkan perintah Allah. Ini orang seperti ini, saya rasa dari kecil pun mereka ada masuk orang yang malas sholat, tidak punya ilmu. Akhirnya apa? Merasa seperti itu. Maka kami memang yang mau belajar ilmu, kita yang mau belajar ilmu, saudara kita yang mau belajar ilmu, yang mau menegakkan sholat, jangan goyah. Sekurang-kurangnya anda berada pada dintuk yang benar. Allah lebih cinta kepada orang yang mendirikan solat daripada orang yang berbuat maksiat. Masalah ketentuan Allah di akhir, kita mohon kepada Allah, layak kita mohon kepada Allah. Maka alhamdulillah,
Allah Subhanahu wa taala menetapkan melalui syariat Nabi Muhammad di dalam solat wajib, ada yang salah satu surat yang wajib kita baca adalah suratul Fatihah menjadi rukun. Di dalam suratul Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami selalu dalam jalan yang benar. Mereka yang tidak solat, apakah mereka pernah berdoa kepada Allah? Kita hari ini yang solat tiap hari berdoa, dan perlu mereka tahu ad-du'aul mukhul ibadah. Doa tersebut otaknya ibadah. Kita berharap kepada Allah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan ibadah kita hari ini, dengan segenap kekurangan ibadah kita, dengan kelalaian kita hari ini kepada Allah, yang mungkin ibadah kita hari ini adalah tidak sehebat para ulama, tapi mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita berharap dengan doa kita, mudah-mudahan agar Allah terima ibadah kita, Allah berikan rahmat, Allah berikan keampunan, Allah akhirkan hayat kita dengan akhir yang baik. Di yaumil qiyamah, mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan jalan ke surga. Ini sih seperti itulah kurang lebih penjelasan. Begini juga Pak Ustadz, omongan-omongan yang begitu kita nggak usah hiraukan. Kita tetap pada beneran kita, yang intinya kita mengerjakan ibadah. Ya. Karena gini, kebanyakan masalah keputusan akhir itu hak Allah. Tapi ketika saat kita beribadah layak. Maka ada doa dari para sahabat, istilahnya sering para ulama, para sahabat berdoa kepada Allah. Wa in kunta katabtana fis sa'adah fasbit. Ya Allah, apabila engkau tentukan kami ya Allah di dalam kebaikan, maka tetapkanlah kebaikan tersebut. Wa in kunta katabtana fis syaqawah famhu anna. Apabila engkau ya Allah menetapkan kami, takdir kami ya Allah di dalam keburukan, maka ya Allah rubah, hapus ya Allah, ganti dengan yang lebih baik. Siapa yang layak berdoa seperti itu? Orang yang berbuat ibadah, bukan orang maksiat. Maka disitulah, maka yang biasanya yang berbicara seperti ini, yang pertama karena dia tidak punya ilmu, yang kedua karena lingkungan mereka kebanyakan lingkungan orang-orang yang tidak berilmu dan lingkungan orang-orang yang bermaksiat. Dan ahli maksiat senang melontarkan seperti itu. Dan kita hari ini yang beribadah kepada Allah, sekalipun belum ada jaminan, tapi kita para ulama itu orang yang soleh, Rasulullah hamba Allah yang sudah dijamin oleh Allah dalam surga, beliau ibadah bukan bermaksiat. Menandangkan ibadah bukan bermaksiat. Untuk apa kita hiraukan pendapat seperti ini? Karena ini adalah pendapat orang-orang yang ahli maksiat. Yakin. Tapi mudah-mudahan kita doakan yang berpendapat seperti itu, yang melontarkan perkataan seperti itu, yang punya statement pemikiran seperti itu, kita doakan agar Allah berikan hidayah dan taubat kepada Allah.